Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke chapter 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan untuk materi hari ini mengenai menjelajahi dunia pustaka. Hal yang pertama adalah kita membangun konteks teks ulasan buku. Jadi menjelajahi dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu untuk dapat memperoleh wawasan yang lebih luas. Jadi dengan cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku, secara lebih memadai. Dan untuk menelusuri, menanyai, menggali, dan memproduksi teks dalam ulasan buku. Jadi dengan kalian sering mengulas, sering membuat ringkasan dan lain sebagainya, itu akan membuat cara berpikir kalian jadi lebih kritis dan kreatif. Dan keterampilan kalian dalam menulis buku, membuat ulasan buku juga itu akan jadi lebih meningkat. Di dalam teks, ulasan juga disebut teks review dan dapat ditulis dalam bentuk sebuah artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku atau resensi buku atau timbangan buku. Jadi sesungguhnya ulasan tidak harus dibuat terhadap buku juga. Ada juga dibuat seperti karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, cerpen, novel, drama, puisi, serta karya seni lainnya. Ulasan juga dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan, itu juga bisa diulas. Atau yang sekarang lagi booming copit, itu juga bisa diulas. Jadi ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Itu menurut Gerot dan Wignell tahun 94 dan Highland dan Diany 2009. Menulis teks ulasan buku itu tidak sekedar menguraikan isi bukunya saja, tapi yang diulas juga harus menjelaskan bagaimana buku itu dapat memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya. Teks ulasan buku itu berisi deskripsi, evaluasi terhadap buku itu. Jadi ulasan buku itu memaparkan tujuan buku yang ditulis, menguraikan strukturnya, juga menjelaskan gaya penulisannya dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Yang pertama itu ada model teks ulasan buku. Isinya itu biasanya di dalamnya itu menelusuri teks ulasan buku, dapat diminta untuk membaca, memahami, dan menelusuri teks ulasan bukunya. Struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku juga ini ada strukturnya. Semisal teks ulasan buku dapat disusun dengan struktur teks identitasnya, orientasinya, tafsiran isinya, lalu evaluasinya. Lalu terakhir ada rangkuman evaluasi. Nah, ini contoh dari struktur teks ulasan. Yang pertama itu ada identitasnya, itu sebenarnya opsional. Lalu ada orientasi dari teksnya, lalu ada tafsiran isi dari teksnya, juga ada evaluasi dari teks tersebut, juga rangkuman dari seluruh isi buku tersebut. Nah, ini yang akan nanti jadi tugas kalian. Jadi nanti tugasnya kalian membuat ulasan buku, itu bukunya bebas. Mau novel, sastra, atau mau buku teks, terserah, itu bebas. Tapi di dalam membuat ulasannya kalian harus memperhatikan identitasnya, orientasinya, tafsiran isinya, evaluasinya, dan rangkumannya. Nah, untuk contoh-contohnya kalian bisa lihat di buku teks atau buku panduan bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi yang sudah saya bagikan di pembelajaran atau di chapter-chapter sebelumnya. Jadi saya harap kalian lebih banyak lagi membaca, makanya silahkan kalian baca lagi buku panduannya. Di sana semua contohnya ada. Nah, definisi di atas tersebut itu dapat ditemukan bahwa ulasan buku sebagai salah satu teks akademik. Nah, merupakan perwujudan dari proses sosial yang terjadi lingkungan budaya akademis
Dan teks akademik disusun dengan struktur teks khusus melalui tahapan-tahapan tertentu untuk merealisasikan tujuan sosial akademik teks tersebut. Ini menurut Martin dan Ross tahun 2003 di halaman 7-8. Jadi dengan kata lain, ulasan buku harus ditulis sesuai dengan konvensi yang berlaku di lingkungan sosial akademiknya. Jadi si ulasan buku itu ditulis harus sesuai dengan lingkungannya. Jadi jangan sampai keluar jalur lah. Yang pertama adalah tadi identitas. Nah, identitas ini diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulasnya. Jadi meskipun mengandung informasi yang penting, sesungguhnya identitas bersifat opsional pada struktur teks. Jadi opsional itu bisa ada atau tidak ada. Dan bagian awal teks ulasan berisi informasi penting tentang buku. Jadi nanti ada judulnya, penulisnya, penerbitnya, tahun penerbitannya, hak ciptanya, jumlah halamannya, bahasa yang digunakan, dan warna sampul bukunya pun itu ditulis dalam identitas. Dan informasi itu merupakan fakta-fakta penting dalam mengenai identitas buku yang kalian nanti akan ulas. Yang kedua itu adalah orientasi. Nah, di orientasi ini tahapannya identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Dalam tahapan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa itu yang diulas oleh kalian, lalu memposisikan buku yang diulas, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Yang ketiga itu tahapan tafsiran isi. Nah, di sini kalian pencerita ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat dia menulis buku itu. Isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu, juga perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Jadi cara menyampaikan teks akademik pada bab 1 sangat sering untuk tujuan penulisan artikel ilmiah, skripsi, tesis, atau disertai penulisan meringkas satu buku menjadi beberapa kalimat saja. Nah, pada karya ilmiah yang disebut sebagai penulis membanding-bandingkan dengan beberapa ringkasan dari sejumlah sumber untuk membuat sintesis gagasan atau penelitian sebelumnya, gap analysis. Nah, ringkasan harus menggambarkan isi buku yang diulasnya, membuat ulasan harus memiliki keterampilan membaca kritis, mencerna, dan mengungkapkan kembali materi yang dibaca itu tanpa mengubah isinya. Jadi harus kalian garis bawahi di sini tanpa mengubah isinya. Lalu ada evaluasi. Tahapan evaluasi ini berfungsi untuk menilai yang diulas, dan dapat juga dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasannya, karena pada tahapan inilah si pengulas dapat dituntun untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulasnya. Lalu ada rangkuman evaluasinya. Dalam rangkuman evaluasi itu berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Dan pada bagian pertama, penulisan teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan tahap orientasi. Jadi bahwa simpulan itu yang merupakan penegasan kembali bahwa pendapat pengulas yang disampaikan di tahapan orientasi itu adalah benar adanya. Lalu genre yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Deskripsi dapat digunakan untuk memaparkan simpulan, sedangkan eksposisi yang mengandung struktur teks pernyataan, pendapat, tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat atau reiterasi. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku juga fungsi retoris perlu dibedakan dengan fungsi sosial. Jadi fungsi yang pertama berkaitan dengan fungsi genre mikro yang ada pada setiap tahapan, sedangkan fungsi yang kedua berkaitan dengan fungsi genre makro. Ini adalah struktur teks tadi, misalkan identitas, itu genre mikro yang diharapkannya itu adalah identitas juga, itu opsional. Fungsi retorisnya itu menyajikan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulasnya. Lalu struktur teksnya orientasi, di sini berisi deskripsi dan dana atau meliputi eksposisi,
Fungsi retorisnya ini menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulasnya. Juga memposisikan buku yang diulas beserta jati diri penulisnya dan sasaran pembacanya. Juga menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu. Lalu tafsiran isi, di sini makronya deskripsi dan atau meliputi Lalu fungsi retorisnya menyampaikan uraian mengenai ilmu yang diulas di buku itu, cocok tidaknya dengan pembaca yang dituju, dan apakah buku lain selain buku yang diulas tersebut menceritakan hal yang dilakukan penulis saat ia membuat buku itu. Juga menyajikan isi buku itu bab demi bab. Lalu di tafsiran isi juga ada berisi diskusi atau meliputi eksplanasi. Di sini menyampaikan penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahannya melalui perbandingan dengan buku sejenisnya. Lalu ada rangkuman evaluasi. Di sini deskripsi menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Menganalisis aspek penilaian, formulasi, bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Di sini untuk menganalisis aspek penilaian, menganalisis formulasi bahasa, evaluasi, juga menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilainya. Pandangan, sikap, dan posisi penilai sulit didefinisikan secara terpisah-pisah, tetapi pada konteks penilaian. Nah, ini juga untuk menganalisis manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut, yaitu merekonstruksi teks ulasan buku yang terdiri dari merekonstruksi teks ulasan buku terjemahan atau merekonstruksi teks ulasan bahasa Inggris. Yang kedua, membuat teks ulasan buku itu bisa untuk menghasilkan ulasan yang baik diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Dan langkah-langkah operasionalnya itu adalah seperti ini. Yang pertama, mencari buku dulu, mencari buku yang akan kalian ulas dulu. Buku yang akan diulas sebaiknya buku yang menjadi para peminat buku. Hal ini diharapkan dapat mempermudah untuk mencari hasil ulasan yang ada di buku. Jadi yang mau kalian ulas nanti itu adalah buku yang menurut kalian itu kalian sukailah. Lalu membaca secara kritis. Membaca dengan teliti dan kritis perlu dilakukan dengan bagian demi bagian yang termasuk bab pendahuluan, karena pada bab itu diuraikan secara logika ke arah mana penulisan buku itu. Lalu membuat ringkasannya. Meringkas adalah menyatakan kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. Ringkasan hendaknya mencakup isi buku secara keseluruhan. Jadi kalian buat ringkasannya juga. Lalu menentukan kriteria penilaian. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi buku yang diulas, kedalamannya, kualitasnya, gaya penulisan, dan pokok-pokok yang menjadi perhatian khususnya. Lalu mencari buku pembanding atau referensi untuk rujukan pembanding yang dapat digunakan atau buku-buku atau bahan-bahan sejenis yang sudah terbit sebelumnya. Referensi berfungsi untuk mempertajam penilaian. Jadi kalian cari kalian bukunya apa, kalian cari buku yang hampir sama yang akan kalian jadikan pembanding untuk buku yang kalian ulas tersebut. Lalu menulis ulasan yang dimaksud. Jadi dalam menulis ulasan buku, pengulas hendaknya selalu berpegang kepada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teksnya. Tadi ada tahapan-tahapannya untuk menulis ulasan dan kalian ulas sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut supaya nanti kalian nggak ke ngaler ngulon kidul. Jadi kalau ke tenggara semuanya. Lalu membangun teks ulasan buku secara mandiri. Di sini kalian membangun teks secara mandiri merupakan puncak dari seluruh kegiatan belajar tentang ulasan buku. Struktur teks ulasan genre mikro digunakan untuk merealisasikan setiap tahap pada struktur teks. Kaidah kebahasaan yang lazim digunakan dalam teks ulasan. Juga sejumlah teks ulasan buku melalui proyek kegiatan belajar yang disusun. Berikut adalah petunjuk yang disampaikan. Jadi yang pertama itu tadi membuat rangkuman. Untuk membuat rangkuman yang menggambarkan isi bab itu secara keseluruhan,
Rangkuman dapat ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. Jadi kalian sering-seringlah membuat rangkuman dan membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. Jadi yang dimaksud proyek di sini adalah rencana belajar sesuai dengan kebutuhan akademik kalian. Alhamdulillah, presentasinya selesai untuk chapter 4 hari ini. Jadi silakan nanti kalian baca lagi buku panduan bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi yang sudah saya bagikan. Di sana sudah ada komplit contoh-contohnya. Lalu kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan buku panduan tersebut. Jika ada yang ditanyakan, kalian boleh langsung WhatsApp saya di WhatsApp group atau boleh via Japri. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.